manusia dulu baru bangunan. Tapi lain dengan kita. Kita berupaya bangunan dulu, semoga mudah-mudahan manusia itu tergerak hatinya untuk melangkahkan kaki ke masjid. Tapi Rasulullah tidak, al-insan qoblal bunyan. Bangun dulu sumber daya manusianya, bentuk dengan segala kesederhanaan, kekurangan, dengan segala kepayahan, kesederhanaan, dibangun, dididik mentalnya, dididik rohaninya, sehingga mereka itu lebih merasakan kenikmatan duduk di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran sekarang kita melihat Masjid Nabawi yang begitu megah. Berapa juta manusia yang tidak ada habis-habisnya datang ke masjid tersebut, mengambil keberkahan dari masjid tersebut. Dan siapa di dalamnya? Siapa di dalamnya? Yang di dalam itu bukan hanya untuk orang-orang yang berada di dalam Masjid Nabawi. Yang di dalam itu bukan hanya untuk orang-orang Ahlul Madinah. Yang di dalam itu dikuburkan bukan hanya untuk orang-orang yang mendiami tanah haram Makkah wal Madinah. Yang dimakamkan di situ adalah untuk bukan saja seluruh manusia, tetapi seluruh alam dan kemanfaatannya, keberkahannya, limpahan rahmat yang Allah curahkan dengan sebab adanya Nabi Muhammad, bukan saja sejak beliau masih hidup sampai kapanpun. Karena Nabi SAW mengatakan, hayati wa mamati khairun lakun. Hidupku dan wafatku, keduanya memberikan manfaat kebaikan kepada kalian semua. Tidak ada bedanya sama sekali. Hadirin sekalian, meskipun nama itu sudah mungkin terasa asing bagi kita, sudah terasa asing dalam pandangan mata hati kita. Mungkin nama itu sudah jarang-jarang kita sebutkan. Mungkin nama itu ceritanya pun apabila disebutkan tidak terlalu menarik bagi kita untuk mendengarkannya. Mungkin nama itu yang sudah jarang-jarang kita selawati dia. Tapi ingat hadirin, nama itu, sosok itu nanti yang dituju oleh seluruh manusia. Mau mereka sekarang tak peduli kepada dia, mau manusia sekarang tidak mau mengingat dia, mau manusia sekarang enggan berselawat kepada dia, ingat, izin Allah, izin dia, ridho Allah, ridho dia. Siapa dia? Itulah Nabi Muhammad, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hati dan pikiran kita tidak pernah kita sisakan untuk memikirkannya, untuk memikirkan dakwahnya, untuk memikirkan risalahnya, tapi pikiran dia barang sedetik pun tidak pernah lalai daripada memikirkan kita. Pikirannya, ingatannya, doanya, walau sedetik pun tidak pernah lalai untuk kita. Kita sudah disebut, ayah kita belum ada, kakek kita belum ada, moyang kita belum ada, sampai turunan yang kesekian kita belum ada, tapi disebut oleh beliau, tapi dirindukan oleh beliau, tetapi didoakan oleh beliau. Siapa manusia yang berbuat kepada kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada hadirin, tidak ada. Dan apa yang sekarang antum saksikan di sini, hadirin, ini saya bukan lagi bersandiwara, saya bukan lagi berakting, tetapi ini adalah gerak dari Allah. Kenapa dari Madinah jauh-jauh datang mengantarkan ini semua? Tidak dengan sepeser pun uang, tidak dengan rencana yang sebelumnya diprotokolerkan. Mereka datang membawa ini, amanah yang begitu besar dan mulia ini. Saya yakin sepenuhnya ini semuanya adalah amanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di hadapan kalian semuanya, di hadapan kita semuanya, di sini ada dua helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rambut ini pada awalnya hanya beberapa senti saja, dan semakin hari semakin waktu bertambahnya waktu, rambut ini bertambah panjang. Tidak ada rambut yang bertambah panjang. Masukkah di dalam akal pikiran kita 1400 tahun lebih rambut mana yang bertahan? Rambut itu sudah lama hancur, sudah lama musnah, tapi tidak rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
rambut itu terus bertambah panjang. Dan apabila ini terkena sinar, maka terlihatlah warna merah keemasan yang begitu indah pada rambut Nabi Muhammad. Dan demi Allah, tidak diberi wewangian, rambut itu tetap mengeluarkan aroma wangi setiap saat dan tidak berubah. Saya sudah menyentuhkan rambut itu ke banyak orang, ke banyak lisan orang, tapi ternyata tidak mempengaruhi sedikit pun aroma wangi yang dikeluarkan oleh rambutnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin tahu, ini rambut dulu yang diperebutkan oleh para sahabat Nabi. Saat Nabi bercukur, tidak ada sehelai pun yang hilang sia-sia, tidak ada sehelai pun melainkan berada di tangan salah seorang Nabi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo hadirin, apabila saya katakan sallu alaihi, maka berselawatlah sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berselawat atas Nabi adalah perkara yang paling ringan, tetapi ingat, ini adalah satu amalan dan satu-satunya amalan yang diterima Allah tanpa syarat zahir maupun batin. Adimis salah ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi fa'amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salah ala Nabi Muhammadi. Teruslah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena bersalawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima tanpa ditolak. Sedangkan amal selain itu, mau wajib maupun sunnah, solatkah, puasakah, sodakahkah, hajikah, bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa tidak, illa salah ala Nabi Muhammadi, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh Allah secara pasti tanpa syarat apapun, baik zahir maupun batin. Di sini ada darah bekam Nabi Muhammad. Ada darah bekam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi berbekam, salah seorang sahabat, lewat beliau Sayyidina Abdullah bin Zubair, Nabi itu pernah waktu itu mengatakan, ya Abdullah, kau buanglah ini, karena darah layaknya darah itu mesti dibuang. Kau buang darah ini ke tempat di mana tak satu pun orang melihatnya. Sahabat Nabi itu didikan siapa? Didikan Rasulullah. Batin mereka sama Rasul sudah ibaratnya antara kepala dengan tubuh. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Begitu kuat. Dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair ini darah. Tak berapa lama kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, kemana kau buang? Aku buang ke tempat tak satu pun makhluk yang tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La'alla syaribtahu. Aku tahu kau minum darah itu. Kau minum darah itu. Senyum Abdullah bin Zubair. Cerdas dia. Tidak mungkin darah ini akan dibuang. Kenapa? Karena akan diperebutkan oleh makhluk selain daripada aku. Kalau lebih baik aku letakkan di dalam perutmu. Apa kata Nabi? Celaka manusia karena engkau ya Abdullah. Hati-hati manusia dengan sebab engkau ya Abdullah. Karena apa? Kekuatan Abdullah bin Zubair menanjak beberapa kali lipat dahsyat setelah itu. Sehingga khawatir Rasulullah kalau salah. Ibarat kita sekarang tersenggol sedikit, dileseng sama dia, di smackdown sama dia, bukan saja masuk rumah sakit, hilang nyawanya. Ini yang dikhawatirkan Nabi, kekuatan dia menjadi tambah lebih luar biasa. Bersama kita sekarang ada keringat Nabi Muhammad. Mungkin hadirin melihat di sini volumenya agak lebih, karena terus terang itu ditambahkan minyak wangi. Karena yang saya dapat itu hanya tetes. Saya tidak tahu apakah 2-3 tetes. Maka kalau hanya tetesan itu saya biarkan, maka tidak bisa dilihat sama sekali. Maka kami tambah itu dengan minyak wangi. Supaya apa? Supaya naik permukaannya dan kita lihat di situ ada perbedaan. Perbedaan yang di atas itu adalah bahagian daripada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keringat Nabi Muhammad. Keringat Nabi Ustaz Umar bin Nazir Barakbah, dan kepada para habaib yang hadir, kepada para ulama yang hadir, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya karena saya belum bisa mengenal yang hadir.
Dan juga alhamdulillah ada Habib Umar Masyhur dari Siak, ada Habib Arifin Barakbah, kepala suku Dumai. Dan kepada para ustadz yang hadir, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya, para umara, para aparat pemerintah Kota Madia Dumai, segenap jajarannya, para istri, dari semua jajaran umara yang hadir yang saya hormati, kepada Bapak Dandim yang mewakilinya, atau mungkin juga yang hadir daripada Majelis Ulama Kota Madia Dumai, atau yang mewakili yang hadir, dan tentunya hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepada kami, Engkau izinkan kami, Engkau perkenankan kami, Engkau mudahkan kami untuk menyebut asma-Mu, mengagungkan-Mu, memuliakan dan mengagungkan junjungan kami, kekasih-Mu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena kalau mengingat dosa-dosa kami, berat kami untuk bertasbih, berat kami untuk bertahlil, berat bagi kami untuk beristighfar, berat bagi kami untuk bertakbir, berat bagi kami rasanya untuk bersalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Engkau Maha Pemurah ya Allah, karena Engkau Maha Sayang, Maha Kasih kepada hamba-hamba-Mu. Engkau ringankan hati kami, Engkau balikkan hati kami yang tadinya condong, kami tidak ingin, tak berkenan untuk hadir di majelis ini. Kau balikkan dengan kelembutan-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Rabb untuk senantiasa mengagungkan dan membesarkan-Mu, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup kami hingga akhir hayat kami. Dan kalimat terakhir yang kami ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayyu wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith wanfa'na warfa'na bila yawmin wa la banu illa man atallaha biqalbin salim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.